Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4B, kelompok 6, di sini kami ingin mempresentasikan materi linear programming in cost accounting. Perkenalkan, nama saya Manasita. Nama saya Anissa Cita Lestari. Nama saya Fauka Nur Zahra. Dan nama saya Magda Rizkia. Linear programming. Linear programming merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Model yang digunakan dalam memecahkan masalah alokasi sumber daya perusahaan adalah model matematis. Semua fungsi matematis yang disajikan dalam model haruslah dalam bentuk fungsi linear. Model linear programming merupakan bentuk dan susunan dalam menyajikan masalah-masalah yang akan dipecahkan dengan teknik linear programming. Fungsi dalam model linear programming. Yang pertama ada fungsi tujuan, yaitu fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z, yaitu Z sama dengan F buka kurung X1 X2 sampai Xn tutup kurung. Yang kedua ada fungsi batasan, merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan, yaitu ada G1 buka kurung X1 X2 sampai Xn tutup kurung kurang lebih B1. Kemudian syarat-syarat dan ciri khas linear programming. Untuk merumuskan suatu masalah ke dalam bentuk model linear programming, harus dipenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tujuan masalah harus jelas. Yang kedua, harus ada sesuatu atau beberapa alternatif yang ingin dibandingkan. Yang ketiga, adanya sumber daya yang terbatas. Yang keempat, bisa dilakukan perumusan kuantitatif. Dan yang kelima, yaitu adanya keterkaitan perubahan atau variabel. Linear programming memiliki 4 ciri khas khusus, yaitu yang pertama penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimisasi atau minimisasi. Yang kedua yaitu kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu adanya beberapa alternatif penyelesaian. Dan yang keempat itu hubungan matematis bersifat linear. Kemudian asumsi dasar linear programming. Yang pertama, proportionality, yaitu naik turunnya nilai Z, dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Yang kedua yaitu additivity, yaitu nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau kenaikan dari nilai tujuan Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Yang ketiga yaitu divisibility, yaitu keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Demikian nilai Z yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu determinatif, yaitu semua parameter yang terdapat dalam model LP, yaitu AIJ, BI, dan CJ, dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang dengan tepat. Selanjutnya ada model pemrograman linear. Model pemrograman linear dibagi menjadi dua. Yang pertama ada model pemrograman linear maksimum. Tentukan variabel keputusan X1, X2, sampai Xn sedemikian rupa sehingga fungsi tujuan maksimum sebagai berikut. Z sama dengan C1, X1 plus C2, X2 sampai dengan Cn, Xn. Dengan pembatasan-pembatasan A11 X1 plus A12 X2 plus
A1N XN kurang dari B1. A21 S1 plus A22 X2 plus A2N XN kurang dari B2. AM1 X1 plus AM2 X2 plus AMN XN kurang dari BM, di mana X1, X2 sampai XN lebih besar dari 0. Yang kedua ada model pemrograman linear minimum. Tentukan variabel keputusan X1, X2 sampai Xn sedemikian rupa sehingga fungsi tujuan minimum sebagai berikut. Z sama dengan C1 X1 plus C2 X2 plus Cn sampai Cn Xn. Dengan pembatasan-pembatasan A11 X1 plus A12 X2 plus A1N Xn lebih besar dari B1. A21 X1 plus A22 X2 plus A2N Xn lebih besar dari B2. AM1 X1 plus AM2 X2 plus AMN Xn lebih besar dari BM, di mana X1, X2 sampai Xn lebih besar dari 0. Solusi persoalan pemrograman linear yang pertama ada metode grafik, terdiri dari dua fase, yaitu menentukan ruang atau daerah penyelesaian solusi yang feasible. Menentukan solusi optimal dari semua titik di ruang daerah feasible, ada dua metode untuk mengidentifikasi solusi optimum, yaitu metode isolin dan metode titik ekstrim. Selanjutnya ada metode substitusi. Solusi pemrograman linear dapat dilakukan dengan metode substitusi dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama mengubah ketidaksamaan pembatasan menjadi kesamaan pembatasan dengan cara menambahkan variabel slack atau surplus untuk persoalan maksimum atau minimum. Yang kedua, tentukan seluruh pemecahan dasar dari persamaan pembatasan dan tentukan pemecahan yang memenuhi semua syarat pembatasan atau solusi feasible. Dan yang ketiga, tentukan salah satu dari solusi feasible tersebut yang memenuhi syarat fungsi tujuan atau solusi optimum. Selanjutnya ada contoh soal grafik. Contohnya, PT Maju Mundur menghasilkan dua macam barang. Setiap unit, barang satu memerlukan bahan baku A, yaitu 2 kg, dan bahan baku B, yaitu 2 kg. Setiap unit 2 memerlukan bahan baku A, yaitu 1 kg, dan bahan baku B, yaitu 3 kg. Jumlah bahan baku A yang disediakan perusahaan 6.000 kg, dan bahan baku B 9.000 kg. Sumbangan terhadap laba untuk produk 1 yaitu 3.000 dan setiap unit produk 2 yaitu 4.000. Tentukan keuntungan maksimum. Jawabannya itu ada dua produk bahan baku A dan B. Produk bahan baku A memiliki kebutuhan bahan baku 2 dalam produk 1 dan kebutuhan bahan baku 1 dalam produk 2. Produk bahan baku B memiliki kebutuhan bahan baku 2 dalam produk 1 dan 3 dalam produk 2. Kapasitas maksimum dalam produk A yaitu 6.000 dan kapasitas maksimum dalam produk B yaitu 9.000. Dan labanya itu produk 1 3.000 dan produk 2 4.000. Jadi 2x1 ditambah x2 lebih kecil dari 6.000 dan 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil dari 9.000. Jadi X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0. Z sama dengan 3.000 X1 ditambah 4.000 X2. Koordinat titik pojok A 3.000 dan 0, B 2.250 dan 1.500, yang C 0 dan 3.000. Jadi titik B-nya itu 2X1 ditambah X2 sama dengan 6.000. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 9.000. Dikurang menjadi min 2x2 sama dengan min 3.000. X2-nya itu 1.500. 2x1 ditambah 1.500 menjadi 6.000. 2x1 sama dengan 6.000 dikurangi 1.500 jadi 4.500. Dengan keterangan X1-nya itu 2.250. Jadi titik pojoknya yang A 3.000 dan 0 itu Z sama dengan 3.000 X1 ditambah 4.000 X2. X1-nya itu 3.000 dan X2-nya itu 0. Jadi hasilnya 9 juta. Kalau yang B
2.250 dan 1.500. Z sama dengan 3.000 X1 ditambah 4.000 X2. X1-nya itu 2.250, jadi 3.000 dikali 2.250 menjadi 6.750.000. Ditambah 4.000, X2-nya 1.500. 4.000 dikali 1.500 menjadi 6 juta. Jadi 6.750.000 ditambah 6 juta menjadi 12.750.000. Sedangkan yang C 0 dan 3.000, Z sama dengan 3.000 X1 ditambah 4.000 X2. X1-nya itu 0 dan X2-nya 3.000. Jadi 12 juta. Produk pertama dihasilkan 2.250 unit dan produk kedua dihasilkan 1.500 unit. Jadi keuntungan maksimum yaitu 12.750.000. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan dari materi ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.